Kemarin ya apa kuisnya? Angel lah. Enggak menurut kalian. Lumayan, Val. Oke, kemarin banyak sing keluar enggak tentang Azarno? Apa ada sing kayak kurang gitu? Ada sing surprising gitu? Rasanya sudah masuk sih, Val. Sing diajari. Oke. Apa? Aku kan ini kan udah banyak yang ikut toh. Nah, nanti misalnya tak panggil, tolong ya jangan tidur atau jangan jawab. Soalnya aku tuh manggil kalian bukan bukan mau kayak nakut-nakuti apa. Aku cuma mau tahu kalian itu wes paham apa belum gitu loh. Soalnya kan aku ya tahu maksudnya banyak anak-anak yang kayak sungkan gitu loh nek tanya. Nah, daripada kayak gitu, ya aku yang tanya gitu. Nah, kan pertanyaanku ndak sing angel-angel kayak ya sing wis tak jelasno kayak gitu. Jadi jangan jangan menghilang ya guys waktu tak tanya, waktu tak panggil. Kayak gitu. Nah, terus habis itu eh oh ya aku mau tanya sing soal kuis kemarin itu mau dibahas apa enggak ya? Maksudnya emang hari ini aku nggak bahas kuis sih, cuma kalau misal kalian mau ya nanti aku eh, coba kerjain gitu. Atau mungkin kan aku ini mau buat kayak meeting satu lagi toh, ganti yang minggu pertama kemarin kan kita nggak responsi. Nah, mungkin kalian mau tak bahas soal yang itu, yang kuis kemarin, atau mau aku cariin soal yang baru lagi kayak gitu. Yang baru nggak apa-apa sih. Oke, ini siapa? Oh, Kak Maria. Boleh dibahas, full. Ya, yang baru. Ya wes kayak gitu. Gini aja ya, sing apa? Kan aku mau buat meeting satu lagi. Tapi aku tuh nggak tahu, maksudnya kalian itu ujiannya TRK 1 itu kapan ya? UTS sih. Hari Senin. Oh, hari Senin ya. Eh jadi kalian mau meeting atau mau tak record gitu? Atau mau tak ini atau mau tak video? Aku sendiri aja. Mendingan CC video aja sih, Ce. Oh, gitu. Oke. Ya, jadi ini banyak yang minta record. Ya nanti tak lihat dulu lah aku bisa nge-recordnya kapan. Kalau emang kalian mau join ya enggak masalah. Waktu aku paling aku ya kayak nge-recordnya ya pakai Zoom sih. Tapi ya itu masih kemungkinan gitu. Nanti tak kabari lagi. Siapa tahu kalian lagi belajar TRK terus kayak ada pertanyaan sing sing apa ya? Sing butuh tanya langsung gitu loh. Jadi mungkin ya sekitar hari Sabtu soalnya aku Jumat kompre. Enggak apa-apa ya hari Sabtu ya? Oke. Apa-apa. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi gini, ini tuh kemarin yang week 6. Oke. Yang week 6 itu sorry aku ada salah jelasin kemarin waktu penurunan rumus sih. Emang jawabannya sama aja. Tapi waktu week 6 ini tak luruskan saja. Apa namanya? Yang ini loh, yang soal ini A plus 3B. Ya, semoga kalian masih ingat yang kemarin minggu ke-6. Nah, ini kan kemarin kan nurunin rumus toh. Tak turunin. Nurunin rumus yang di bagian sini, yang bagian main RA ini. Nah, ini kan aku kan bilang, kemarin itu substitusi CA-nya yang dalam DCA ini, itu tuh apa namanya, aku tuh ngambilnya dari yang bagian R, dari yang bagian bereaksi, kayak gitu.
Nah, ternyata tuh harusnya sama-sama pakai yang di bagian sisa, yang di bagian sini. Jadi sama kayak ini loh, nek kalian kan main RA misal sama dengan KCACB ya toh. Nah, CA sama CB itu kan kalian masukin sing dari tabel Toikyo yang bagian sisa toh. Nah, itu ternyata tuh masuknya ke sini tuh ya sing bagian sisa. Kemarinnya aku ada salah nulis. Jadi ya itu sekedar ngingetin sing kemarin sih. Kayak gitu. Nah, terus oh ya jadi nanti itu ya, apa namanya kayak sing masalah recording tadi aku lupa ngomong juga. Yang masalah nge-record, nanti aku kayaknya nge-record soal yang baru aja. Nanti yang jawaban kuisnya tak share secara tulisan aja kayak gitu. Jadi nek yang memang bingung ya toh sama yang soal kuis kemarin, mungkin wis baca jawabanku terus masih bingung. Nanti bisa kayak apa ya, kalau mau tanya di grup enggak apa-apa, mau PC aku ya enggak apa-apa, atau mau telepon aku ya enggak masalah kayak gitu. Soalnya kan ada beberapa anak yang mungkin enggak merasa enggak terlalu penting toh. Apa sudah bisa yang kuisnya kemarin. Jadi kayak nek aku meetingnya tentang kuisnya, jadi mungkin ada yang enggak enak juga. Oke, hari ini aku ngelanjutin bahas yang Levenspiel. Jadi mulai dari soal 315. Jadi soal 315 itu ceritanya itu ada kayak reaksi gini toh. Sukros, terus dia itu pakai enzim, dikatalisa pakai enzim gitu. Terus dia jadi suatu produk. Nah, terus habis itu konsentrasi A itu sukrosnya kayak gitu pada awalnya itu sekian 1 milimol per liter. Nah, terus habis itu dia itu juga bilang konsentrasi enzimnya yang sukrase ini itu 0,01 milimol per liter. Nah, terus habis itu dia kan dimasukin dalam batch reaktor. Nah, terus habis itu didapatkan data seperti ini. Kayak gitu toh. Nah, terus habis itu dia itu sudah memberitahu kalau rate equation-nya itu kayak gini. K3CA. Jadi dia tuh dipengaruhi sama ini juga, sama CE0, sama konsentrasi enzim pada awal. Nah, terus habis itu ada CM. CM ini konstanta sih sebenarnya. Kalau di Mansell-nya Levenspiel itu dia kayak dibikin M. Jadi ini bukan kayak konsentrasi yang berubah-ubah atau apa gitu. Ini cuma kayak konstanta yang CM itu. Nah, terus habis itu dia tuh tanya, kalau misalnya ini tadi datanya itu tuh sesuai sama persamaan sama rate equation-nya ini, hitunglah K3 dan konstanta M-nya ini. Kayak gitu. Terus habis itu dia minta pakai cara integral. Kayak gitu. Nah, langsung tak jelasin aja. Jadi, ini toh yang diketahui tadi. Nah, terus di sini sebenarnya cara pengerjaannya kan terserah kalian toh mau kayak apa. Nggak ada kayak harus seperti ini kayak gitu. Tapi ya aku ini kan ngikuti masolnya Levenspiel. Jadi dia itu kayak diubah bentuk dulu. Jadi itu dia itu mendefine konstanta yang lain, namanya K4 sama K5. Untuk kayak mempermudah perhitungan aja sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa atau mau pakai cara yang lebih mudah kalian menemukan ya enggak masalah kayak gitu. Nah, jadi itu ini K4-nya itu seperti ini, di define kayak gitu, terus K5-nya kayak gini. Oke. Nah, terus tinggal yang ini tadi, yang persamaannya yang ini tuh ya diubah-ubah lah intinya kayak gitu bentuknya. Jadi kayak gini. Nah, ya apa cara ngubahnya? Ya mungkin kalian kalau mau coba enggak masalah. Kayak gitu.
Nah, terus habis itu kan bentuknya ini aku sesuaikan dengan mansol ya. Jadi terserah kalian mau kayak gimana sebenarnya. Nah, terus habis itu ini kan main RA tuh main DCA DT toh. Nah, terus habis itu dipindah yang CA sama DCA, terus habis itu DT-nya dipisah kayak gitu. Ya cara apa integral biasa sih, pasti kalian ya udah banyak latihan toh. Nah, terus ini habis itu tak pisah yang ini karena dia kan penambahannya kan di bagian atas toh, jadi bisa tak pisah. Tak pisah kayak gini kan. Nah, terus integralnya diperhatikan dari CA0 sampai CA, terus dari T0 sampai T kayak gitu. Nah, habis itu diintegralkan aja. Diintegralkan dapatnya ini kan ibaratnya kayak super CA toh. Jadi len CA terus batasnya dimasukin yang CA sama CA0 ini. Kayak gitu. Ini juga diintegralin biasa, jadi kayak gini. Ini diintegralin biasa. Dapat yang kayak gini loh. Nah, terus habis itu nah, ini sebenarnya kan udah kayak gini loh. Nah, terus tadi kan kita punya banyak data yang di 11 spill itu. Nah, kalau punya banyak data, artinya kan kita harus plot. Nah, kalau kita plot, kita harus kayak bentuk dia tuh supaya jadi sumbu Y, sumbu X, terus Y sama dengan A plus BX, kayak gitu. Nah, ini di sini tuh cuma ngubah-ngubah bentuk aja sih. Nah, terus habis itu kan, kalau masalahnya eleven spill ya, dia dikaliin ini nih, jadi bentuknya kayak gini toh jadi. Ya ini matematika aja sih, gitu. Pokoknya bentuk akhirnya jadi kayak gini dia. Nah, tapi tak ingatkan sekali lagi kalau nggak harus bentuk apa sumbu y-nya kalian nggak harus ini, sumbu x-nya nggak harus ini. Dalam artian kalau misalnya kalian mau apa namanya kayak merubah bentuk yang lainnya itu ya nggak masalah. Yang penting nanti r kuadrat itu bagus gitu loh, hampir satu. Nah, tapi karena bentuknya sudah kayak gini, jadi ditentukan sumbu y-nya tuh ini. Pokoknya ya apa caranya tuh bisa bentuk y sama dengan a plus bx kayak gitu. Dan dalam catatan a dan b-nya itu kan konstan loh. Jadi nggak boleh ada variabel c, a, dan t yang masuk ke a atau b kayak gitu. Nah ini di sini b-nya kan k4 ini karena dia konstan, a-nya itu sama dengan min k5 kayak gitu. Nah, terus habis itu karena sudah ditentukan sumbu y dan sumbu x. Nah, tadi kan yang di 11 spill kan yang datanya yang tahu ini toh. Yang T sama CA. Nah, jadi kalian buat yang sesuai sama yang diminta datanya. Sumbu y-nya ini ya wes, ini sumbu y toh. Kalian buat. Bisa lah ya caranya, tinggal masukin. Untuk CA segini, terus masukin len CA0 per CA per CA0 min CA-nya berapa. Kayak gitu. Terus habis itu sama halnya dengan yang sumbu X-nya. Kan kayak gini. Ya ini tinggal T-nya ini. Ya toh kalian masukin aja ke sini. Nah, jangan lupa waktu T segini, CA-nya segini. Berarti kan kalian masukin toh T sama CA-nya waktu segini ke rumus ini. Terus kalian plot aja kayak gitu. Kalian hitung, terus kalian plot gitu. Hati-hati jangan kebalik sumbu Y sama sumbu X-nya. Soalnya biasanya like gupuh dan ini kan bukan persamaan sing biasa toh, ini kan persamaan kita buat maksudnya khusus untuk soal ini ya biasanya kebalik gitu. Soalnya aku kemarin waktu ngerjain kebalik. Nah, pokoknya ujian jangan sampai kebalik ya guys kayak gitu. Nah, terus dapat r kuadratnya 0,998 berarti kan sudah bagus toh ini termasuk E. Terus dapat A-nya itu positif sih sebenarnya. Jadi nanti tinggal min A. Oh sorry, dapat min A-nya tuh segini kayak gitu. Nah terus nanti tinggal disamain aja. Min A-nya tadi apa? Min A-nya kan K5 gitu. Nah K5-nya segini kayak gitu. Nah terus apa namanya? K5-nya tadi kan juga definisi toh. Tadi definisi dari ini toh. Nah jadi nanti kalian bisa nemuin CM-nya berapa. Dapat segini. Nah, satuannya gimana? Satuannya, aku balik lagi ke atas.
satuannya itu karena kan kita lihat dari rate equation-nya yang ini toh. Kan ini kan CA plus CM. Nah, karena bisa ditambahkan, artinya satuannya CM itu sama kayak satuannya CA. Kayak gitu. Jadi satuannya CM sama kayak CA ya ini. Milimol per liter. Kayak gitu. Nah, terus dapat B-nya sekian. Nah, tadi B-nya apa? B-nya kan K4. Nah, karena B-nya K4, K4-nya tadi kan juga definisi toh. Definisinya ini. Nah, kayak gini. Terus kalian masukin CE0-nya berapa, kayak gitu. Terus CM-nya tadi kan sudah ketemu. Dari yang ini kalian masukin, dapat K3-nya, kayak gitu. Terus habis itu K3-nya satuannya apa? Nah, tinggal kayak gini aja sih. Pokoknya yang dari rate equation-nya itu kalian jabarin aja. Laju reaksi kan ini toh satuannya, milimol per liter per hour. Nah, ini kok dapat satuan ini tuh awalnya tuh dari yang soalnya Levenspiel ini. Ini kan lihat, kalian lihat, ini kan milimol per liter, terus T-nya dalam hour toh ini. Nah, jadi ini milimol per liter per hour, terus ya ini ngikutin guys. CA kali CE0 gitu. Kan satuannya sama, jadinya milimol per liter pangkat 2. Terus habis itu per ini. Udah dapat satuannya per hour. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain tak mungkin? Jadi itu K4 sama K5 dapat dari mana kok bisa di-define kayak gitu? K4 sama K5 itu terserah kamu sebenarnya. Aslinya aku sebelum nyocokin ke Mansol, aku ngerjain itu nggak pakai K4 sama K5 sih. Langsung dari bentuk sing ini. Sing ini tuh langsung tak integralin kayak gitu. Ya nggak masalah. Nanti pokoknya kamu konsisten aja. Kalau kamu dari awal sudah define K5 kayak gini, ya kamu ngitung CM-nya pasti kan dari K5 nih. Nanti kamu kalau sudah define K4 kayak gini, ya nanti pasti ketemu kok hasil CM sama K3-nya itu sama akhirnya. Terserah kamu kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi tak? Ya ada, tak lanjutin ke 322. Jadi 322 ini ya. 322 itu sebenarnya kan soalnya gampang tuh. Maksudnya wes tak ulang-ulang. Nah, tapi aku takut kayak masih ada yang nggak mudeng. Jadi ya wes tak bahas lagi, nggak masalah kayak gitu. Seperti biasa, jadi kayak ada reaksi A jadi R, gitu. Terus dia itu second order. Reaksinya second order, artinya order 2. Nah, terus CA0 itu sekian, ya 1 mol per liter. Nah, terus dia bilang, di saat CA0-nya 1 mol per liter, itu tuh dapat konversi 50% setelah 1 jam dalam batch reaktor. Nah, sekarang dia tuh tanya, misalnya CA0 itu 10 mol per liter, nah, berapa konversi yang didapat? Konversi dan konsentrasi A kalau waktunya itu sudah 1 jam. Nah, berarti kan sekarang itu yang divariasikan CA0-nya. Gitu. Biasanya, soalnya kalau kita tahu CA0-nya itu biasanya konstan. Gitu. Biasanya CA0-nya saya dicoret, kalian ingat. Nah, tapi karena CA0-nya sekarang yang divariasi, nah, aku harus bilang kapan hari yang tidak konstan, tidak boleh kalian coret. Gitu. Nah, ini kan CA0-nya tidak konstan. Jadi, kalian tidak boleh coret. Nah, terus habis itu ini kan second order. Kalian bisa langsung pakai persamaan 16. Kayak gitu. Persamaan 16 kan bisa dilihat persamaan buat second order kinetik toh. Nah, aku ini langsung pakai persamaan jadi. Persamaan jadinya. Jadi, nggak pakai sing dari main RA sama dengan KCA kuadrat itu. Seharusnya nggak apa-apa sih kalian pakai langsung kayak gini. Soalnya kan emang ya rumusnya wes tertera atau enggak Levenspiel kayak gitu. Nah, terus habis itu ini
kayak gini, yang sama apa di sini? Yang sama kan K-nya. Karena K itu kan dipengaruhi suhu toh, sedangkan di sini suhunya tidak berubah. Jadi ya K-nya bisa dicoret, ya toh, karena konstan. Nah, karena sama maksudku. Nah, terus habis itu, nah ini kan tidak sama toh, CA01, terus XA1, terus T1. Ya kebetulan T-nya sama yang ditanyain, 1 jam sama 1 jam. Ya 1 jam, terus ini 1 jam. Gitu. Nah, terus habis itu ya wes tinggal dimasukin aja. Kayak cara perbandingan lah, kayak gitu. Pokoknya nanti dapat XA2-nya kalian cari, konversinya dapat segini angkanya. Kayak gitu. Terus habis itu tinggal kan ditanyain konsentrasi A. Nah, konsentrasi A tadi kan minta 10 toh CA0-nya. Jadi jangan kalian masukin CA0 yang satu. Jangan masukin CA0 yang ini ya, tapi masukin yang ini. Gitu. Nah, terus habis itu udah kalian masukin 10, terus ya udah dihitung aja. Dapatnya kayak gini. Satuannya jangan salah. Mol per liter. Gampang tuh ya? Ada yang mau, tapi ada yang mau tanya tak mungkin? Oke, nah tidak ada. Aku lanjut ke 324. Oh ya, info aja, Levenspiel itu kan ada mansolnya. Tapi mansolnya tuh cuman nomor ganjil yang aku punya. Aku nggak tahu sih kalian punya yang versi lain atau enggak. Tapi ya itu, makanya aku ngerjain itu sing kayak tak sesuaikan sama mansol itu sing nomor ganjil. Nek misalnya sing nomor genap itu aku kerja sendiri. Jadi nek misalnya aku ada salah ngitung atau mungkin kalian merasa kok aneh ya, kok enggak sama dengan pemikiranku kayak gitu, ya tanya awal kayak gitu. Oke. Jadi nomor 324 ya. Ini nomor 324 itu ceritanya itu ini masih ini ya, aqueous, jadi masih liquid ceritanya. Tapi nanti abis ini aku bahas yang gas, yang volume berubah. Jadi ceritanya itu ada reaktan A, bentuknya dia kan liquid toh, aqueous kayak gitu. Nah, terus dia itu kan jadi suatu produk dan datanya tuh kayak gini. Halo guys, suaraku hilang ya tadi? Iya, Iya. C. Internetnya rodo elek di sini. Jadi apa namanya? Sing tadi suaraku putus-putus ya? Bukan putus sih, C. Hilang Bener. sih. Oh ya wes nek situ. Saya nek putus kan jadi gak enak tuh dengernya. Ya tak share screen lagi. Nah, tadi kan 324 toh. 324 ini kan diketahui datanya itu ternyata CA versus men RA kayak gitu. Di sini. Nah, terus habis itu ini kan dalam batch reaktor. Nah, terus dia tuh pertanyaannya find the time needed. Tanyaannya waktu yang diperlukan untuk menurunkan konsentrasi A reaktan gitu dari konsentrasi mula-mula itu 10 mol per liter, akhirnya bisa disebut CA sih. Itu 2 mol per liter gitu. Nah, untuk soal yang kayak gini, nah ini kan aku juga ada punya mansol toh. Jadi aku ngerjainnya berdasarkan ini sih, berdasarkan caraku. Tapi kayak gini. Nah, jadi itu karena data yang diketahui kan men RA sama CA. Jadi aku plotnya tuh pakai yang ini. Kan ada ini toh persamaan men RA sama dengan KCA pangkat N. Soalnya kan kita nggak dikasih tahu ordernya ya tadi. Ya, nggak dikasih tahu order toh di sini. Nah, jadi KCA pangkat N. Nah, terus habis itu tak lock atau len boleh kayak gitu. Nah, terus habis itu karena tak lock, ini kan bisa tak pisah toh, jadi penambahan toh, nek perkalian kan jadi penambahan. Nah, terus habis itu pangkat N-nya tak turunin ke bawah, jadi kayak gini kan. Nah, terus habis itu coba siapa ya? Aku mau nunjuk wis.
supaya kalian tak pastikan mengerti atau tidak. Coba Erik Christian. Ya, apa Cek? Ini sumbu Y-nya yang mana, sumbu X-nya yang mana, A sama B-nya yang mana? Dari persamaan ini. Sumbu yang log min RA, Hmm? sumbu X-nya yang log CA, terus yang A-nya itu N, B-nya log K. Ya, pokoknya ini terserah sih A sama B-nya yang mana. Pokoknya kalian sesuaikan sama kalkulatornya kalian ya. Sing bentuknya itu A plus BX atau AX plus B kayak gitu. Nah, tapi pokoknya itulah intinya. Yang N-nya yang slope, yang bagian slope. Yang ini yang intercept kayak gitu ya. Nah, ini terus habis itu kan tak plot ya toh. Gak usah bingung plotnya ya, kayak tadi pokoknya tinggal di log aja kayak gitu. Nah, sudah kayak gini toh. Terus ngerti toh ya. Yang ada sih nggak ngerti langsung interupsi aja ya. Gitu. Nah, tapi sayangnya setelah tak plot itu datanya itu cuma dapat R kuadrat itu segini. Kayak gitu. Nah, cuma kan gimana yo? Aku udah dapat metode lain gitu loh buat ngerjain ini. Tapi nih misalnya kalian nanti tahu lah ya apa gitu. Soalnya seingatku, aku kan emang nggak punya mansel toh. Tapi dulu waktu aku ikut kelas TRK kan aku ngerjain sama asdosku juga. Nah itu pakai cara ini sih, kayak gitu. Soalnya emang datanya yang diketahui kan men RA sama CA, kayak gitu. Jadi R kuadratnya cuma dapat segini. Tapi ya wes apalagi kayak nggak tahu cara lainnya lagi ya sudah. Jadi terus di ini aneh tadi tak tentukan kalau aku yang pakai yang lokal bagian A-nya, yaitu menyesuaikan lah, terserah kalian. Nah, terus K-nya dapat segini, terus B-nya dapat segini, kayak gitu. Nah, lihat, nah aku slope-nya itu yang B, slope-nya yang B, jadi N itu B, kayak gitu. Jadi ini toh, B-nya dapat segini, itu ordernya segini. Nah, terus habis itu yang A-nya kan log K. Nah, ingat ya tadi kataku nek B sama A itu yang diregresi tadi itu harus konstanta. Jadi kan ini kan maksudku konstan. Nah, jadi kan di sini kan nilai N kan konstan toh. Terus habis itu log K ini kan juga konstan. Jadi itu boleh tak anggap sebagai A dan sebagai B gitu. Nah, wes kayak gini lah pokoknya. Ya toh, ngerti? Terus habis itu tinggal satuan K-nya apa kayak gitu. Nah, karena kita kan udah tahu kalau kita mau cari satuannya K, paling tidak kita harus tahu ordernya. Soalnya kan kita mau masuk ke persamaan ini toh buat cari. Nah, kan ini ada pangkat N. Kita kan harus tahu satuannya CA-nya itu pangkat berapa. Nah, gini toh, tinggal dimasukin W. Sing 1,259 ordernya tadi. Terus habis itu RA-nya, nah RA-nya juga sama kayak tadi, satuannya aku menyesuaikan. Kan di sini udah diketahui di soal, satuannya kayak gini, sama satuannya kayak gini, yang mol per liter hour itu. Kayak gitu. Nah, jadi ya wes, aku menyesuaikan di sini. Terus ini mol per liter pangkat 1,259. Nah, tinggal tak coret toh, tak coret-coret sama sing bagian sini, dapetnya kayak gini. Satuan kan. Gitu. Jadi tuh kalian kalau cari satuan K jangan sing dari misal ya nanti kan ada orde 1, orde 2. Nah, mungkin nek misalnya orde 2 kan persamaannya kan nek sudah diintegrasi kan jadi ruwet kayak gini toh. Kalian nek cari K-nya dari ini kesusahan gitu loh. Jadi mending nek mau simple sih pakai yang ini aja. Pakai yang cara ini. Kayak gitu. Terus habis itu kan N-nya kan tadi kan enggak satu toh, bukan orde 1 toh. Jadi aku bisa pakai equation 29. Oke, equation 29 itu yang buat orde ke N. Kayak gitu, kecuali orde 1. Nah, jadi kayak gini. Ini equation 29, gitu, tinggal tak masuk no way. Tadi kan minta CA finally 2. Terus habis itu CA 0 10, gitu. Terus orde segini, K-nya tadi wis dapat ya toh, K-nya dapat segini, oke. Terus ditanya no T ya toh. Ditanya no waktu.
buat dari 10 ke 2. Dari 10 ke 2. Dapat 18. Satuannya berarti hour soalnya atau jam. Soalnya kan ini main RA-nya satuannya ini. Jam. Kayak gitu. Ada yang mau tanya? 324. Mau nanya, itu tuh kita nggak bisa trial ordernya berapa gitu aja. Kalau yang order berapa, itu kan kamu kan biasanya sih masuknya ke yang ini toh, maksudmu itu yang tebak order 1, tebak order 2 gitu dah? Atau bukan? Iya itu maksudnya. Nah, biasanya kita tuh nebak order dulu karena yang diketahui itu CA versus T. Nah, misalnya yang diketahui CA versus T, itu kan kamu harus masuk ke dalam bentuk terintegrasinya. Kayak gitu kan. Nah, misalnya kamu masuk ke bentuk terintegrasinya, tapi kamu nggak tahu ordernya berapa, ya apa caranya kamu mengintegralkan itu? Kayak gitu. Kan nggak bisa toh, kamu kan harus tahu. Oke, thank you. Benar, kemarin itu, benar kayaknya ada ya di sini, aku lupa. Nah, ini loh. Kan kamu kalau mau tebak order, itu kan kamu harus tahu toh bentuk terintegrasinya dulu, terus habis itu bentuk tersusun. Maksudnya bentuk tersusun itu yang sudah Y sama dengan A plus BX, kayak gitu toh. Nah, kan kamu kan ini, Y-nya kan harus tahu dalam CA, X-nya harus tahu dalam T, kayak gitu. Nah, ini misalnya kamu nggak tahu order, ya apa caranya kamu tahu bentuknya ini? Sing persamaannya kamu mau bentuk jadi Y sama dengan A plus B, kan nggak bisa. Kayak gitu. Yang lain wis paham tuh ya, maksud pertanyaannya. Nggak paham tanya oke? Saya ada sini chat. Ya, sama-sama Karen. Nah. Bentar. Ini ada yang tanya toh, berarti harus nentuin ordernya dulu. Nek pakai sing sudah bentuk terintegrasi, ngerti tuh ya bedanya bentuk terintegrasi sama enggak? Nek misalnya yang ini kan belum bentuk terintegrasi, belum diintegralkan, istilahnya kayak masih persamaan raw gitu loh, masih persamaan mentahnya. Nah, nek misalnya kalian mau pakai sing bentuk terintegrasi yang kayak gini, namanya bentuk terintegrasi, artinya kan sudah diintegralkan. Nah, misalnya kalian mau mengintegralkan, kan kalian harus tahu ordernya ini tuh berapa. Supaya kalian bisa integralin. Soalnya integralin pangkat 1, pangkat 2 kan beda-beda. Nggak sama. Nah, kayak gitu. Kalau yang mau pakai metode ini. Tapi kalau yang pakai metode ini, ya toh, N-nya tuh bisa turun jadi B toh tadi. Jadi N-nya tuh kalian bisa langsung tahu gitu loh. Dan ternyata ya setelah diplot itu kan dapetnya ordernya kan pecahan kayak gini loh. Nah, aku nggak ngerti sih, nek misalnya kalian tebak order itu gimana. Tapi rasanya juga nek tebak order itu nggak bisa. Soalnya biasanya nek tebak order itu datanya yang diketahui itu CA versus T. Nah, nek data yang diketahui main RA, aku belum pernah nyoba sih, nek misalnya kalian convert itu jadi CA versus T kayak gitu. Tapi biasanya nek kalian pakai bentuk ini, kalian nggak usah repot-repot tebak order N, soalnya N-nya lo nanti ketemu sendiri dari yang B-nya ini. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain lagi tak mungkin? Bentar. Oke, ini yang tanya sudah ya, sudah terjawab. Terus habis itu nomor 329. Nah, ini wes masuk sing bagian volume berubah. Nah, jadi tuh ini tuh 329. Nah, dia tuh sudah ngasih tahu first order rate constant. Apa first order? First order berarti order 1 toh. Jadi A, reaktan A ya toh, disappearance of reaktan A
dalam gas. Nah, kayak gini. Oke, 2 jadi R. Nah, terus habis itu dia bilang, like misalnya pressure itu konstan. Pressure konstan, ya toh. Terus habis itu volume berubah. Jadi, nah ini jangan bingung baca soalnya. Kayak gini. The volume of reaction mixture starting with 80% A. 80% A itu bukan volumenya loh ya. 80% A itu konsentrasi A-nya. Kayak gitu. Nah, kan volume kan, yang namanya volume kan pasti awal 100% lah ya. Dianggap yang awal itu 100%. Habis itu dia bilang ini, berkurang, volumenya DE itu berkurang 20% dalam 3 menit. Jadi 20% itu 20% dari volume awalnya dia. Kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya, find the rate constant. Nah, ini kan, kayak gini. Bentar, ini apa? Ini ada yang tanya, buat nentuin A sama B-nya gimana? Oh, maksudnya, ada yang tanya 324 ya tadi. Bentar, aku balik sedikit ya, guys. Jadi kayak gini, misal kalian itu, ya apa ya, terserah sih, kalian mau pakai Excel atau mau pakai kalkulator. Nah, kalau misalnya kalian pakai kalkulator, mungkin sing masih bingung ini, maksudnya, tadi tuh ada yang tanya tuh cara menentukan A sama B dalam arti regresinya ya. Jadi bukan laju reaksinya. Jadi kalian kalau pakai kalkulator, itu kan kalian bisa, ini kalau pakai kalkulator loh ya, kalau pakai Excel, aku nggak tahu gitu. Jadi kalau pakai kalkulator, itu kan kalian ada ini toh, klik yang bagian mode, yang sebelahnya tanda on itu. Terus habis itu kalian klik yang start, yang nomor 3. Nah ini kalkulatorku sih, aku nggak tahu nih kalkulatornya kalian beda kayak gimana. Nah, terus itu kan ada berbagai bentuk persamaan toh di kalkulator kalian itu. Nah, kalau kalian mau sing regresi linier, itu pakai sing nomor 2, sing A plus BX. Kayak gitu. A, ingat-ingat ya bentuknya. A plus BX. Ya toh. Bentar, tak tulis ya. Daripada kalian bingung. Jadi itu persamaannya di kalkulator, kalau kalkulatorku loh ya, itu Y sama dengan A plus BX. A plus BX. A plus BX toh. Nah, ini tuh kalian nggak usah bingung. Kalian tuh harus pokoknya lihat patokan nih. Sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa. Nah, misalnya ini tadi toh. Kan sumbu Y-ku yang ini toh. Sorry. Ini sumbu Y kayak gitu. Nah, ini kan sumbu X. Sumbu X. Nah, artinya kan tadi persamaannya mau Y sama dengan A plus BX toh. Ya wes, ini berarti kan ini sama dengan Y sama dengan A, ya kan? Plus BX. Nah, misalnya ini sumbu X sing log CA ini. Artinya kan B-nya pasti yang N-nya ini toh. Kayak gitu. Nah, terus habis itu yang A-nya itu kan yang bagian sini. Karena tadi dia sendirian toh, Y sama dengan A plus BX. Jadi A-nya sing bagian sini. Lah, itu sing soal 324. Nah, mungkin yang soal sebelumnya itu lebih ini ya, lebih ribet. Soalnya persamaannya benar. Tak jelasin sekalian dulu, soalnya ya aku takut misalnya kalian ada yang nggak paham. Nah, jadi sama halnya sih sebenarnya. Intinya kalian itu terserah mau Y-nya apa, X-nya apa. Nggak harus kayak gini.
Tapi yang jelas A sama B-nya itu harus konstan kayak gitu. Jangan ada variabel dalamnya. Jadi misalnya di sini ya apa ya ngomongnya? Misalnya ada kayak nggak harus kayak gini. Misalnya ini kan tak keluarin misal toh. Semoga kalian nggak tambah bingung ya Kak sebenarnya. Jadi misalnya ada kan ini kan K4T per C0 min C0. Misalnya tak buat kayak gini. Sorry. Buat anak. Nah, jadi misalnya ini tuh tak buat K4 T per ini misalnya tak keluarin ya CA0-nya. Nah, kan ini kan jadi 1 min CA per CA0 tuh. Nah, misalnya kalian bentuk persamaannya kayak gini. Ini mau kalian anggap sumbu X, gak masalah. Tapi ini kalian mau bikin ini sebagai B, itu gak masalah. Soalnya K4 per CA0 itu lah konstan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya proses persamaan itu terserah kalian. Intinya, satu, kalian harus ngikuti kalkulator kalian tuh kayak piye. Nah, A plus BX ya, A-nya yang sendirian, B-nya yang sama X. Nah, misalnya AX plus B, ya A-nya yang sama X, B-nya yang sendirian. Kayak gitu. Terus habis itu buat nentuin A sama B-nya, terserah kalian, yang penting A sama B-nya itu konstan. Wes, itu tok sing intine. Tadi sing tanya wis paham apa belum ya? Atau mungkin gak paham, nanti teleponan aku aja. Soalnya nek tak jelasin di sini mungkin nanti waktunya habis. Jadi aku lanjut sih weh. Oke, wis paham. Sepertinya sing nanya wis paham, oke. Nah. Jadi tadi sampai mana sampai lalu? 329 toh ya tadi. Nah. Jadi 329 tuh tadi tuh, sorry aku tadi salah ngomong. CA0 itu bukan, sing 80% tuh bukan CA0. Maksudku tuh ya, ini ya, ya. Saya bilang lagi itu anggapannya tuh kayak fraksi gitu loh, sing 80% tadi tuh. Nah, terus habis itu, seperti biasa, misalnya volume berubah, kita harus cari ini toh, cari EA. Nah, karena berhubung reaktannya mek 1, ya wes pasti limiting reaktannya lah itu. Tapi kalau misalnya reaktannya ada lebih dari 1, kalian harus cari dulu limiting reaktannya. Soalnya nanti volume itu berubahnya berdasarkan sama limiting reaktannya. Kayak gitu. Nah, karena ini cuma 1, langsung dihitung aja delta ya. Atau masih ingat cara ngitung delta? Koefisien produk, koefisien total dari produk, dikurangi koefisien total dari reaktan, gitu, dibagi sama koefisien limiting reaktan. Jadi ini 1 kan koefisiennya R, dikurangi 2 koefisiennya A, terus per koefisiennya A karena A limiting reaktan. Dapat hasilnya segini, min setengah. Oke. Terus habis itu hitung EA, epsilon A, gitu. Ini delta kali YA. Nah, ini jadi kayak gini, minus 0,4. Kayak gitu. Nah, terus habis itu, karena dia sudah bilang toh tadi first order. Nah, bisa sambil dibuka Levenspiel-nya daripada aku bolak-balik. Di PDF. Nah, kalian bisa ini equation 72, kalian bisa lihat sambil lihat equation 72. Oke. Kalian lihat di situ, equation 72 itu kan first order reactions tuh buat volume berubah. Nah, kalian bisa langsung pakai kayak gitu. Karena reaktannya juga cuma 1 toh, cuma unimolecular. Jadi mau koefisien A-nya mau 1, mau 2, mau berapapun ya tidak akan berpengaruh. Soalnya emang dia cuma 1 reaktannya. Nah, terus habis itu equation 72. Ini toh, equation 72. Nah, di sini kalian lihat ada delta V. Delta V itu apa sih? Delta V itu V min V0. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik V0 min V, tapi V min V0. Pokoknya ikuti definisinya Levenspiel aja.
Nah, di sini bisa lihat toh, delta V-nya tuh minus, karena kan V dikurangi V0. Kayak gitu. V-nya kan, berarti tadi anggapannya kayak 0,8. Kan dia kan tadi berkurang 20%. V decrease 20%. Artinya kan V, ya toh, V yang akhir itu 80%. 80% dari V0 sih. Kayak gitu, 80% dari V0 dikurangi V0. Ya toh. Jadi minus 0,2 V0. Kayak gitu ya, sama aja kalau kalian mau langsung berkurang 20%. Kayak gitu. Nah, terus udah sih, tinggal kalian masukin aja delta V-nya. Jangan lupa ada V0-nya ya ini. Bukan minus 0,2 tok, tapi minus 0,2 dari V0. Kayak gitu. Masukin. Minusnya jangan lupa. Soalnya kalau minusnya ini kalian lupa, ya pasti beda. Gitu. Nah, terus habis itu EA-nya tadi minus 0,4 ini toh. Tinggal masuk noe. Kayak gitu. Nah, terus T-nya tadi dia minta apa dalam 3 menit tuh. Dalam 3 menit. Oke, wes kayak gini aja. Dimasuk-masukin, dapat kane kayak gini, 0,231. Gampang tuh ya. Soalnya ini kebetulan first order, jadi wes ada persamaan nih. Tapi nanti misalnya kalian yang nggak ada di Levenspiel, seperti biasa, kalian kalau mau menggunakan rumus di Levenspiel kan harus lihat kondisinya Levenspiel. Jadi misalnya kalian pakai equation 72, kalian berani pakai equation 72 bukan asal ngawur, tapi karena ada dasarnya. Karena memang kondisiku sesuai sama yang Levenspiel nurunin dari equation 71 itu. Ya kan? Nah, tapi kalau misalnya nggak sesuai, kalian nggak usah bingung. Kalian kan kemarin sudah diajari tabel stoikiometri toh. Nah, itu kalian bisa pakai gitu loh. Asal konsepnya kalian ngerti. Tinggal dimasuk-masukin aja, terus nanti diintegrasi kayak gitu. Tapi nanti buat lebih lanjutnya tak bahas nanti deh soal selanjutnya. Nah, jadi satuan K-nya, nah seperti biasa kan apa pakai yang kayak tadi loh. Nek mau ngitung satuan pakai persamaan sing ini. Gitu. Tadi ordernya harus diketahui ya, 1. Wes, ya kayak gini. Nah, kebetulan kan tadi kan tidak diketahui toh CA-nya dia dalam apa. Wes anggap aja kayak mol per volume aja karena nggak tahu. Nah, pokoknya dimensinya sama lah intinya. Yang diinginkan ini, main RA dimensi ini, CA dimensi ini pangkat 1. Oke. Jadi dia tinggal dimensinya tinggal sepertime, seperwaktu. Nah, waktunya tadi dia kan mintanya 3 menit ya. Menit loh. Oke, berarti sepermenit. Kayak gitu. Karena time-nya dalam menit. Wes, ada sing mau ditanyain 329? Jadi ini ada yang tanya, taunya A yang limiting reaktan itu dari mana? Nah, jadi ini tuh kalau yang khusus soal yang 329 ya, kan dia reaktannya cuma 1. Oke? Cuman A. Ya, wes pasti dia limiting reaktan. Nah, tapi kalau nanti reaktannya ada banyak, nentuin limiting reaktannya kayak yang kemarin-kemarin wes pernah tak ajarno di responsi sih. Aku nggak tahu kalian ingat apa enggak, tapi soal yang setelah ini, yang setelah 330 ini, nanti ada caranya ngitung limiting reaktan, tak ajarin lagi kayak gitu. Tapi aku ngajarin kalau nggak salah 2 kali sih, di responsi yang lalu-lalu, kayak gitu. Tapi karena ya ini memang cuman, reaktannya cuma 1, ya pasti ini limiting reaktannya, gitu. Oke? Ada yang mau tanya lagi mungkin yang lain? Sorry sing chat mungkin aku udah bisa balas satu-satu ya, sing pertanyaan tok sing tak jawab. Oke, gak ada yang tanya, tak lanjutin ke 330. Jadi 330 tuh ceritanya juga first order dia tuh. Disappearance of reaktan A, ya toh. Lihat, reaktannya cuma 1. Ya ini sudah dikasih tahu sih. A jadi 1,6 R. Gas reaction ya toh. Nah, gas juga kalian juga ingat ya, kalau misalnya gas tapi koefisien kanan sama kiri, maksudnya koefisien produk sama koefisien produk sama koefisien reaktannya itu sama, yaitu bisa kalian anggap sebagai volume konstan.
kayak gitu. Soalnya delta kan sama kayak 0 toh. Delta ya. Nah, tapi kalau dalam kasus 329 dan 330, mereka gas dan lihat koefisien kanan sama kiri kan beda. Koefisien total yang ini sama yang ini kan beda. Jadi pasti dia itu bisa kita anggap volume berubah. Gitu. Sekedar reminder aja. Kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini dia tuh bilang volumenya starting with pure A, ya toh, pure A. Jadi apa artinya di sini? Fraksi A sama dengan 1. Fraksi itu apa? Fraksi itu Y. YA. YA itu sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, ini beda sama yang 329. Lihat. Ini yang 329 kan volumenya itu decrease. Ya, decrease 20%. Nah, ini increase. Naik volumenya. Kayak gitu. Sebenarnya bisa, kalau masalah volume itu bisa kalian lihat sih di sini. Biasanya sih aku nggak tahu apakah itu selalu kayak gitu apa enggak, tapi kan ini kan bisa kalian lihat toh, ini 2 jadi 1 koefisiennya. Nah, ini 1 jadi 1,6. Nah, biasanya nek koefisiennya nambah itu biasanya volumenya nambah kayak gitu. Tapi ya karena ini sudah dikasih tahu ya wes dipakai aja. Increase 50%. Nah, 50% dari volume awal dari fenol kayak gitu dalam 4 menit. Nah, total pressure itu konstan. Segini, temperaturnya segini. Oke? Nah, terus ya ini ya yang tadi sudah tak jelasin. Ditanya ini bener rate konstan ya. Rate konstan, oke? Yang ini rate konstan. Nah, rate konstan itu K ya. Nah, terus habis itu delta V ya toh 0,5 fenol. Ingat di sini tandanya plus karena increase. Oke. Ngitung delta seperti biasa, koefisien produk dan koefisien reaktan dibagi koefisien limiting reaktan. Limiting reaktannya cuma satu, reaktannya cuma satu, jadi limiting reaktannya yaitu dapat segini toh delta E. Habis itu kita ngitung epsilon A sama dengan ini. Oke. Ya masukin aja toh, ngerti. Nah, karena sama-sama first order, ya bisa pakai yang persamaan 72. Nah, kalian di sini kan mungkin kalian pernah kepikiran sih. Kan biasanya kondisinya di eleven spill itu cuma A jadi R, gitu. Yang di sini kan yang tadi 329 kan 2A jadi R. Loh, aku boleh pakai enggak C sing itu sing equation 72. Nah, jawabannya boleh karena A-nya cuma sendirian. Nah, tapi nek misalnya eleven spill itu bilang A plus B jadi R, terus soalmu A plus 2B jadi R, nah itu baru nggak boleh. Kayak gitu. Soalnya limiting reaktannya itu pasti akan ini. Kan kalau ada 2 reaktan, kan kalian akan tarik secara stoikiometri toh. Misalnya limiting reaktannya A, jadi kalian tarik ke yang bereaksinya B kan jadi 2 kali ini yang bereaksinya A. Nah, itu pasti akan berubah nanti persamaannya. Tapi karena dia cuma 1, jadi tidak masalah. Gitu. Sama halnya kayak ini. Nah, ini malah produknya sih. Produknya malah tidak berpengaruh. Soalnya dia bukan reaksi reversible. Dia reaksi irreversible, jadi produknya itu terserah. Mau produknya R tambah Z tambah apa, terserah. Gak peduli. Soalnya yang dilihat cuma reaktan itu. Oke, kayak gitu ya. Sekedar reminder. Nah, jadi persamaan 72 kayak gini kan tadi sudah kalian lihat. Tinggal dimasukin aja delta V-nya ini, ya kan. EA-nya dapat 0,6 fenol. Nah, jadi fenol itu, oh iya aku lupa ngomong, fenolnya enggak usah kalian temukan, soalnya fenolnya kan kecoret toh sama aja nanti ya toh. Nah, terus saya tahu ini kayak gini. Kane, oke? Satuannya ya ini sama kayak ini, tapi sebenarnya misalnya kalian ya dibuktikan satuannya apa. Tapi karena sama-sama first order jadi pasti ini. Oke. Wes, itu yang 330, ada yang mau ditanya lagi?
Oke, enggak ada. Aku mau ngasih soal dari Bu Yuwana. Waktu dulu aku ambil TRK 1 sih, tapi menurutku soalnya kan lumayan mantep toh, jadi boleh lah kayak worth it nih tak bahas di kelas kayak gitu, di kelas responsi. Jadi ini ya copyright-nya Bu Yuwana. Nah, jadi cerita itu ada gas phase reaction kayak gini. Sebenarnya nek misalnya untuk secara stoikiometri ini mau kalian buat jadi A plus 2B sama dengan C itu enggak masalah sih. Tapi karena apa ya, aku tuh agak takut gitu loh, nek misalnya nanti akhirnya berpengaruh. Tapi kalau tak pikir harusnya nek buat stoikiometri aja ya, bukan buat ordo. Soalnya kadang ada ordo sing elementer. Masih inget toh ya, ordo elementer itu ngikuti koefisiennya. Jadi misal ini diketahui ordo elementer. Jadi persamaan reaksi nih, men RA sama dengan K CA kuadrat kali CB pangkat 4 gitu. Nah, tapi kan di sini kan harus diketahui toh order. Lihat nih, first order in A, first order in B. Jangan bingung, maksudnya apa? Ya, kan men RA sama dengan KCA CB. KCA pangkat A, CB pangkat B. Nah, A-nya itu 1, A kecilnya 1, dan B kecilnya itu 1. KCA pangkat 1, CB pangkat 1. Kayak gitu. Maksudnya kayak gitu, maksudnya soalnya. Nah, jadi aku ini kerjanya enggak tak sederhanain. Tapi harusnya kalau kalian mau sederhanain jadi A plus 2B jadi C enggak masalah sih. Kayak gitu. Terus dia bilang isotermal reaksi dalam PFR. Nah, terus habis itu kalian nggak usah bingung, biasanya kan kalian kalau lihat itu kan batch toh soalnya, batch reaktor. Nah, ini cuman kayak ini aja sih. Sebenarnya nggak berpengaruh mau itu batch, mau itu continue kayak gitu. Kalau di bab ini, kalau di bab yang nanti yang setelah UTS itu baru kayak berpengaruh gitu. Nah, jadi dia bilang, nah ini karena dia continue toh, flow lah continue. Nah, dia tuh bilang dia pakai volumetric, laju volumetric. Biasanya kan kita pakai volume toh kalau batch. Nah, dia pakai volumetric flow rate itu segini. 2,5 liter per menit. Toh. DM43 lah sama kayak liter. Nah, terus dia bilang di sini, feed-nya, reaktannya ekimolar dalam A dan B. Nah, kemarin masih inget kan pernah tak singgung tentang ekimolar dan tentang stoikiometrik. Jadi, kalau masuk secara ekimolar itu molnya A dan B ketika masuk itu sama. Kayak gitu. Oke, ya kalau di sini bisa dihapus sebagai konsentrasi kayak gitu. Soalnya kan kalau masuk kan volumenya kan mereka sama toh. Kayak gitu. Nah, itu molnya mereka tuh sama masuknya A dan B. Tapi kalau stoikiometrik artinya molnya mereka masuk itu sesuai sama perbandingan koefisiennya mereka. Jadi misal tok ya ini. A masuk 100 gitu. Ya B-nya masuknya 200. Itu nek stoikiometrik kayak gitu. Nek ekimolar A masuk 100, ya B masuk 100. Kayak gitu. Oke. Nah, terus bilang nih, masuknya temperatur suhunya segini 727 Celcius, oke. Pressure-nya 10 atm. Terus dia bilang dalam kondisi ini, dalam kondisi spesifik ya. Pada kalau reaction rate ini specific reaction. Sorry, ini kayak ada yang salah ini aku nulis sih. Rate constant nih kayak sing ini. Sing ini. Reaction rate constant maksudku. Pada temperatur ini adalah ini. Soalnya ada hubungannya dengan temperatur. Ya, nih ada hubungan dengan temperatur itu biasanya rate constant. Gitu. Ini segini. Kajian enggak mungkin tuh ya satuannya laju reaksi kayak gini. Nah, satuannya laju reaksi lah mol per liter per menit kayak gitu. Ini aku salah tulis ya, rate constant harusnya. Nah, terus habis itu dikasih tahu energi aktivasinya segini. Diperhatikan satuannya juga. Kayak gitu. Nah, terus habis itu pertanyaannya wakeh sih. Ada 6.
Tapi pertanyaan sing bawah-bawah ini ternyata wis terjawab ya pertanyaan atas sih. Jadi ya sini tak bahas ya sing A. Pertanyaan itu laju volumetrik pas konversi EA itu sudah mencapai 25%. Nah, di sini tuh kan volume berubah tuh. Namanya volume berubah. Jadi sesuai apa seiring dengan konversinya A, pasti laju volumetriknya berubah kayak gitu. Di sini kan laju volumetriknya segini loh. Itu pada entering. Berarti apa? V0. Ya sebenarnya V cantik 0 sih, tapi kan ya anggap aja kayak sama gitu. Nggak masalah sih mau batch sama mau plug flow. Gitu. Nah, jadi di sini V0-nya 2,5 liter per menit. Nah, dia tanya kalau itu kan konversi A masih 0. Nah, kalau konversi A-nya sudah mencapai 25%, berapa laju volumetriknya? Nah, ini tak jawab. Nah, tadi aku bilang, ini pertama nggak ngitung delta dulu. Pokoknya kalau ada volume berubah itu kalian cari delta. Kayak gitu. Nah, tapi delta itu kan juga, ini kan, juga dipengaruhi sama limiting reaktan. Jadi kan, delta itu kan koefisien total produk main koefisien total reaktan dibagi koefisien limiting reaktan. Nah, kita kan harus untuk limiting reaktannya dulu toh. Dan di sini ketemu limiting reaktanku itu senyawa B. Ada yang bisa jawab nggak mungkin? Kenapa senyawa B? Soalnya dia ekimolar sih, terus lebih besar koefisiennya, jadi pasti habis duluan. Oke. Ini Feren ya yang jawab? Iya. Oke. Siapa ini? Ya, ini ada yang jawab lagi. Jawabannya benar. Saya jawabannya benar, nanti tak catat seperti biasa namanya. Bentar. Ini dulu. Tak konfirmasi dulu. Siapa ya? Bentar. Janice Evelyn. Halo Janice. Janice. Oh iya, wis jawab Dek chat. Tadi apa namanya limiting reaktannya bisa B, paham enggak? Kenapa? Oke. Janice bilang suaranya putus. Nah, bentar. Aku tak beralih aja nih gitu. Ojo alasan ya, nek saya ditunjuk. Nek saya nggak ngerti, nggak apa-apa kok. Nanti tak jelasin lagi. Bentar. Apa ya? Bentar. SC_Adisu ini siapa ya? Aku tidak mengenal Anda. Halo? SC_Adisu ini siapa? Halo? Dengar enggak suaraku? Atau orangnya hilang ini? Mungkin misalnya malu ya jawab dek chat enggak apa-apa lah. Tapi ojo hilang gitu loh. Oke, orangnya tidak menjawab ya. Saya nyari orang lagi. Ivan Fadila Ramadan. Halo, Ivan. Iya, Cek. Oke, halo Ivan. Ini ngerti tidak limiting reaktannya kenapa kok B? Paham, Cek. Gimana?
Wis paham dah? Sedikit paham. Pemahamanmu gimana? Maksudnya, misalnya emang ya maksudnya kayak kamu pahamnya gimana? Salah enggak masalah kok. Nanti tak benerin. Mana ini Ivan tadi? Gimana? Koefisiennya lebih besar bukan, Cek? Iya, koefisiennya lebih besar. Nek lebih besar apa oh emangnya? Tahu enggak jawabannya? Soalnya dia ekimolar, Cek. Ya wes gini ya. Ya emang itu sih jawabannya. Tapi lah Ivan jawabannya mungkin kurang jelas, Mas Ihan. Dan mungkin ini aja tak misalkan. Benar jawabannya Ivan. Tapi tak perjelas lagi. Jadi gini. Misal ya. Kan sih. Ini A. Sorry, ini kan 2A plus 4B. Nah, ini kan sebenarnya kan ada cara toh, ada dua cara. Nek aku biasanya senangnya langsung ngelogika sih, tapi nek misalnya kalian bingung mau kalian hitung ya enggak masalah kayak gitu. Nah, ini kan tadi kan masuknya ekimolar ya toh. Nah, tapi misalnya masuknya ekimolar, anggap saja 100 ya toh tadi, 100. Ini kan aku asal ngarang ya angka 100 ini. Bukan angka sebenarnya. Masuknya 100. Nah, lah misal limiting reaktanku itu yang A. Misal limiting reaktanku yang A. Kan jadinya kayak gini toh. Artinya dia kan habis bereaksi. Nah, nek secara stoikiometri ditarik, kan B itu 2 kalinya A toh. Jadi berapa? 200. Ya toh. Terus ini piye? Minus 100 lah. Ya toh. Makanya ini salah. Limiting reaktannya itu bukan sing A kayak gitu. Nah, tapi like misalnya limiting reaktannya sing B kan jadi 100 toh deh karena dia habis bereaksi. Nah, tak tarik ke yang bagian A. Tak tarik toh. Ini minus ya, sorry minus 100. Kan A itu koefisiennya 2. Berarti kan ini kan 2/4 dari 100 toh. Minus. Oke, minus. Sama kayak minus 50. Nah, ini kan baru bisa 100 kurangi 50, 50. Ini habis. Kayak gitu. Makanya ini senyawa B ini itu yang limiting reaktan. Nah, itu nek ya anggapannya ngelogika sih. Tapi nek misalnya kalian mungkin bingung kalau ngelogika, bisa aja langsung kayak kalian misal aja kayak tadi 100 langsung kalian bagi sama koefisiennya. Koefisiennya A tadi kan 2. Ya toh. Ini yang punya EA. Kan ini jadi 50. Kayak koefisiennya B 100 bagi 4. Nah, ini kalian bandingin 50 sama 25. Sing lebih kecil sing mana? Karena B lebih kecil daripada A, ya kan? B ini itu sing limiting reaktan. Kayak gitu. Kayak gitu. Itu nek sing cara kalian misalnya males ngelogika gitu. Karena kayak kelamaan. Nah, ini cara prosedurnya lah. Kayak gitu ibaratnya. Pokoknya cari yang lebih kecil. Kalian bagi dulu sama koefisien nih. Nah, tapi kan angka 100 ini permisalan toh. Jadi ya nek kalian misalnya ngerjain cara prosedur ini ya kalian tulis misal mol masuk, mol in sama dengan 100 untuk A dan untuk B gitu. Jadi kalian tuh dosennya tuh udah bingung kalian tuh dapat angka 100 dari mana. Kayak gitu. Misal toh si kalian mau misalin X, mau misalin
apa N atau gimana ya terserah sebenarnya. Jelas ya limiting reactant. Nah, terus apa namanya? Tadi wis tahu limiting reactant itu sing B. Tahu limiting reactant sing B. Nah, setelah itu ngitung ini YB0. Nah, YB0 setengah. Tahu enggak karena apa? Sih, bentar. Sing wis pernah jawab jangan jawab coba. Maksudnya kayak parent Niko, sorry ya. Ame mungkin udah pernah jawab toh. Sing selain bertiga. Ada sing mau jawab enggak mungkin? Tak catat loh ini namanya. Sing mau jawab. Kenapa YB0 sama dengan setengah? Eki Molar ya, C? Nah, benar. Siapa yang jawab tadi ya? Yer, C. Biar, oke. Saya tak catat. Saya bolpenku muncul. Nah. Oke, terus bener jawabannya Pierre karena dia ekimolar. Nah, ekimolar kan artinya apa? Kan masuknya kan sama tuh, ambil B ini. Jadi kayak ya A setengah, B setengah kayak gitu, fraksi. Oke, dapat ya nalare. Nah, terus habis itu, tadi kan waktu yang A ini ditanyain toh, konversi A-nya 25%. Konversi A 25%. Jadi XA-nya 25%, oke. Nah, jadi ini tuh terus aku cari XB. Karena apa? Karena limiting reaktannya lah B toh. Jadi aku tuh harus nanti bikin V-nya itu dalam ini. Kayak gini. Nah, tapi ternyata itu waktu dulu aku tuh ngerjain itu salah. Aku pakai EA kali XA. Waktu aku ambil kelas TRK itu. Tapi hasilnya sama sih. Nah, aku nggak tahu. Tapi untuk amannya aja, kalian pakai EB kali XB aja. Soalnya limitingnya kan B. Kayak gitu. Nah, terus habis itu, pokoknya pakai limiting ya, jangan lupa. Nah, terus habis itu, karena tahu XA-nya 0,25, kan aku otomatis harus cari XB toh. Aku nggak boleh masukin XA ke sini. Soalnya itu bukan konversinya A. Nah, sebenarnya gampang sih, tinggal kalian kayak tarik aja. Definisinya konversi itu kan ini toh, berapa yang R per M. Yang bereaksi per ini, sorry ini ada tanda minusnya ya. Soalnya kan reaktan toh berkurang. Nah, ini R per M. R per M itu 0,25 untuk A. Nah, sebenarnya kan gampang, tinggal kalian tarik bae ya. Ini X sama X soalnya mereka ekimolar ya tadi. Nah, misalnya masuknya enggak ekimolar, misalnya masuknya beda ya enggak boleh X sama X sama Y mungkin atau gimana. Ini kan tak misal no X tuh. Gitu. Nah, terus habis itu ya wes, karena kebetulan ya sama-sama X juga. Nah, ini bisa tak tarik jadi ke sana. Jadi ini toh, B ini kan 2 kali A, jadi 0,5. Nah, tadi kan konversi itu yang bereaksi per yang mula-mula. Nah, karena kebetulan sama-sama X ya, bisa dicoret. Jadi 0,5X per X. Tapi misalnya ini Y, ya sudah, jadi 0,5X per Y. Kayak gitu, oke? Itu konsep aja sih. Nah, XB-nya 0,5. Oke, wis ngerti toh ya dapetnya dari mana ini. Nah, terus habis itu tinggal ngitung V. Nah, kalau misalnya kalian masih inget deh Vogler yang dulu, itu kan ada kayak P, aku lupa P per P0 apa P0 per P, terus ada T per T0 itu loh. Nah, tapi karena ini dianggapnya itu isotermal dan konstan pressure, jadi kayak itu diabaikan. Yang P, perubahan P sama perubahan T-nya diabaikan. Tapi kalau nanti kalian masuk ke bab 4, nanti ada perubahan volume, perubahan tekanan, dan perubahan suhu sekaligus. Kayak gitu. Tapi ini pakai rumus ini aja, karena yang berubah cuma volumenya. Nah, tinggal dimasukin aja nilainya. EB, oke. XB, oke. Yes. Dapat volume segini. Ini soal A. Aku langsung lanjut ke soal B ya. Nah, misalnya ada yang mau tanya, enggak apa-apa, langsung selesai. Nah, terus yang B itu tanya rate of reaction
ketika konversinya A itu 40. Oke, ketika konversinya A itu 40. Jadi di sini, tadi pertanyaannya rate of reaction ya. Berarti laju reaksi. Nilainya men RA, bukan persamaannya men RA, tapi nilainya. Oke, masih ingat tuh ya, kemarin bedanya rate of reaction sama rate equation. Kayak gitu. Nah, karena kita mau menghitung rate reaction, kita kan perlu yang namanya konsentrasi toh, karena pasti kita masuk ke konsentrasi. Sebentar. Oh sorry, aku tadi salah baca soal ya. Yang B, yang entrance. Oke, makanya aku bingung kenapa di C0. Sorry, aku salah baca soal. What is the rate of reaction at the entrance? Entrance itu artinya kan pas masuk reaktor. Nah, itu artinya masih pakai ini. Ya tak liatin sih kalian gambaran. Kalian tuh mau ngerjain soalnya ke arah mana. Jadi kalian tuh mau ke arah sini. Karena kan waktu entrance. Waktu entrance itu pakainya masih C0 sama CB0. Jadi itu laju reaksi. Ini konsepnya ya, itu dikontrol oleh sing konsentrasi sebelumnya kayak gitu. Jadi anggapannya nek misalnya ini kan masih entrance. Jadi laju reaksinya dikontrol sama CA0 sama CB0. Tapi nek misalnya kalian sudah di tengah-tengah, misalnya waktu konversi 50% kayak gitu. Nah, itu laju reaksinya si 50% itu dikontrol sama CA dari sisa yang konversi sebelumnya. Kayak gitu. Tapi karena integral kan, kita nggak bisa tahu sebelumnya 50 tuh bisa aja 49, bisa aja 49,9, bisa aja 49,999 kayak gitu. Nah, itu konsepnya aja. Pokoknya dikontrol oleh konsentrasi yang sebelumnya dia. Kayak gitu. Nah, artinya di sini kan kita mau cari CA0 sama CB0 toh. Nah, jadi cara nyari CA0 sama CB0-nya. Oh ya, tadi diketahui first order untuk A dan first order untuk B. Artinya CA0 pangkat 1, CB0 pangkat 1. Soalnya untuk A pangkat 1, ordernya B pangkat 1. Oke ya. Nah, carinya kayak gini cara nih. Kan tadi diketahui itu tekanan total. Tekanan total sama suhu. Ini ya, tak balik soal lagi. Tekanan total, mana ini tadi? Ini, 10 atm sama entering temperature. Kayak gini. Oke? Nah, wes 10 atm sama 727. Kita cari CT. CT itu apa? Konsentrasi total. Gitu. Kalian kalau mau langsung cari CA bisa, konsentrasi A, tapi di sini harus PA. Karena konsentrasi itu mempengaruhi tekanannya. Tekanan parsial. Jadi kalau kalian cari CA, kalian di sini pakai tekanan parsialnya A. Kayak gitu. Tapi karena kita pakai tekanan total, jadi ya yang kita temukan ya konsentrasi total. Gitu ya. Jadi dapat CT-nya segini. Jangan lupa R-nya ya disesuaikan sama ini, P sama T. Oke. Nah, jangan lupa CT-nya juga satuannya mol per liter sesuai sama ini, ya. Nah, tadi CT-nya tuh sama dengan CA0 tambah CB0. Nah, karena kebetulan ekimolar. Nah, ekimolarnya di sini bisa tak anggap sebagai konsentrasi juga karena waktu awal kan volumenya mereka belum berubah toh, volumenya mereka masih sama. A B kan masih dalam satu volume kayak gitu, masih sama. Jadi, ini bisa tak anggap yang ekimolar itu ya bisa molnya, bisa konsentrasinya. Nah, karena mereka ekimolar, kan CB0 sama kayak CA0. Ya toh? Jadi kayak gini. 2 CA0. Bisa ditemukan CA0-nya segini. Gitu. Atau kalian mau pakai fraksi ya enggak masalah. CA0 tadi kan fraksinya setengah. YA itu kan fraksi setengah toh. Jadi CA0 sama dengan setengah CT gitu ya enggak masalah. Samain. Nah wes kalian tinggal masukin karena CA0 CB0 sama ya wes langsung tak kuadratno wae yang depannya kali sama. Dapat hasilnya segini. Jangan lupa satuannya digenahno. Nek kane satuannya belum sama ya disamakan. Gitu. Oke ya, sing B ngerti. Yang C.
Nah, yang C itu pertanyaannya laju reaksi kalau pas konversi A-nya 40%. Nah, karena dia minta saat konversinya 40%, artinya kita harus tahu sisanya dia waktu 40% itu CA-nya berapa. Soalnya anggapannya itu dia akan mengontrol laju reaksi pada saat itu. Gitu. Nah, jadi ini kayak gini. XA-nya tadi minta 40%. Nah, tadi kan sudah tak ajari loh, cara nyari konversi B-nya, misalnya XA-nya yang tadi, yang soal A itu kan, XA-nya 0,25, XB-nya jadi 2 kali lipatnya, ya dari cara inilah, dari konsep yang ini loh. Kayak gini. Intinya sama kayak 2 kalinya lah XB-nya. 80% jadi. Nah, terus habis itu, kalian kan cari CA sama CB. Nah, kalian semoga masih ingat yang materi tabel stoikiometri ya, yang kemarin itu, lah, rumus CA kayak gini, rumus CB kayak gini. Dapat dari mana? Ya, dapat dari tabel sebenarnya. Dari tabel mol itu loh, yang ada Na per V. Nah, Na ini kan sisa. Sisa A-nya itu kan kayak gini. Sisa B-nya itu kan kayak gini. Oke. Nah, XB ini bisa diganti kayak 1 min 2 XA sih. Sama kayak gitu. Sorry. Ada ini ya. Ada theta nih. Kayak gitu. CA0 kali theta min 2XA. Sama aja kayak gitu. Tapi ini aku pakai XB aja. Nah. Terus habis itu. Kan Na. Tadi masih Na. Per V. V-nya V0 kali 1 plus EB kali XB. N per V-nya jadi CA0. Gitu. Terus habis itu ini juga sama, pakai itu tadi. Tapi ini pakai NB ya toh. Pakai mol B. Karena di ECB. Nah, wes dari sini, pokoknya nek kalian ini lupa, buka lagi yang kemarin tabel stoikiometri lah. Kalian diajari satu pertemuan tabel stoikiometri itu karena ya konsepnya itu ini. Intinya buat inilah gitu. Nah, terus habis itu tinggal dimasuk-masukin wae. Tadi kan CA0 tahu toh, 0, udah ngitung di sini kan tadi CA0. CA0 sudah tahu, XA tahu ya, XB tahu 0,8, EB XB tahu. Ya. Kalian boleh kalau mau hitung 1 plus EB XB-nya dulu enggak apa-apa karena 1 plus EB XB-nya ini kan pasti dipakai toh di perhitungan yang lain-lain juga. Karena dia selalu mengontrol. Kayak gitu. Nah, wes dihitung aja dapat CA segini, CB segini. Ya. Nah, terus habis itu dimasukin nilainya. Masukin CA pangkat 1, CB pangkat 1 ya, karena first order, sama-sama first order untuk masing-masing reaktan. Jadi ini dimasukin, dapat segini, laju reaksinya. Oke. Pada saat konversi A 40%. Ya gitu. Oke. Terus sing D, pertanyaan sing D, concentration A at the entrance of the reactor, ya CA0 lah, kayak gitu. Sudah ketemu tadi toh. Nah, terus dia yang E, tanya concentration of A saat 40 ya sebenarnya kan tadi kan kita sudah ngitung tuh tadi, sing CA itu loh, CA pada saat konversi 40%. Ini kan. Nah, terus, lihat, loh kok bisa sama, CA0 sama CA-nya. Padahal kan wis terkonversi 40%. Ya toh? Nah, itu penjelasannya kayak gini. Kan tadi yang terkonversi 40% itu sebenarnya molnya. Kalian harus perhatikan juga kalau volumenya dia tuh berubah. Ya toh, volumenya berubah. Nah, kalau memang molnya berkurang 40%, tapi kalau volumenya turun juga. Nah, artinya kan konsentrasinya enggak pasti berkurang 40% juga. Kalau gini, kalau volumenya dia konstan, pasti konsentrasinya CA-nya itu bakal berkurang 40% juga, kayak gitu. Tapi karena ini tuh volume berubah. Kalau volume berubah, kan molnya berkurang 40%. Molnya terkonversi 40%. Tapi volumenya, ingat volumenya juga berubah. Makanya hasilnya bisa tepat kayak gini.
sama kayak gitu. Jangan bingung. Oke? Gitu. Nah, ada yang mau tanya silakan ya. Aku mau lanjut. Soal F gampang seperti biasa, tanya ini rate konstan pada saat suhu segini ya. Seperti biasa lah Arrhenius. Ya toh? Nih. Oke. Ngerti lah ya, len K2 per K1 ini. Terus apa? Suhunya jangan lupa dikonversi ke Kelvin. Karena apa? Karena kita pakai R-nya dalam Kelvin. Oke. Karena dia itu dalam apa? Masuk suhunya itu kan ini toh, di per toh. Seper T1 sama seper T2. Jadi kalian harus ubah ke Kelvin. Kalau T1 men T2, bukan seper T1 men seper T2. Gak masalah sih mau Celsius sama Kelvin sama nih. Tapi karena dia masuknya di seper, kalian harus perhitungkan jadi Kelvin. Jangan dimasukin Celsius, salah nanti hasilnya. Kayak gitu. Nah, wes tinggal dimasuk-masukin aja. Jangan lupa tadi kan masih dalam kalori toh. E-nya yang diketahui. Nah, convert dulu ke joule. Terserah sih kalian kalau mau pakai kalori ya enggak masalah sebenarnya, tapi kan R-nya harus cari yang dalam kalori. Ini kan aku R-nya pakai dalam joule per mol K. Gitu. Ya wes, tinggal dicoret-coret aja. Tinggal ini satuannya jangan sampai salah kayak gitu. Nah, terus habis itu satuannya K2 kan pasti sama kayak satuannya K1. Soalnya kan dilen kan harus sama satuan. Kayak gitu. Wes, dapat K2-nya segini. Misalnya aku ada salah hitung atau apa, mohon dimaklumi ya. Soalnya aku ya ngerjakno ini kan tak ngerjakno lagi loh. Jadi aku ndak ada penyocoknya gitu loh. Jadi ini misalnya ada salah hitung mungkin bisa jadi. Ada yang mau ditanya no ta? Jadi ini berarti XA maksimumnya 0,5 ya? Kenapa? XA maksimumnya 0,5. XA maksimumnya. Karena setelah itu habis. Ya bisa dibilang gitu sih. Oke, thank you. Ada yang mau tanya lagi tah? Oke, misalnya tidak ada. Terus ini ya guys, apa namanya? Kalau kalian ini boleh kalian mau, ini kan aku kan mau bikin meeting toh, buat sing ganti sing satu pertemuan itu. Nah, kalian lah misalnya mau request apa gitu, maksudnya ya bisa sih requestnya bergerombol sih, tapi nek misalnya emang enggak apa-apa, nek misalnya request pribadi juga, kalian mau kayak dibahas soal yang mana gitu, spesifik gitu. Maksudnya jangan kayak ya nggak apa-apa sih, terserah kalian sih, pokoknya kalian butuhnya apa kayak gitu. Nek misalnya memang perlu tak share ke banyak orang, nanti tak masukin deh kelas yang meeting yang satu itu. Tapi nek misalnya kayak sudah pernah tak jelasin, ya nanti tak jelasin pribadi aja ke kalian kayak gitu. Kalian ngomong aja mau apa gitu, mau dibahas yang mana kayak gitu. Jadi aku tetap bakalan ngasih soal ke kalian, mungkin bahas soal kayak UTS gitu, UTS tahun-tahun kemarin. Ya ini ya request khusus kalian gitulah, nggak masalah juga kayak gitu. Udah sih responsnya gitu aja hari ini. Thank you yang sudah ikut. Thank you, Ci. Sama-sama. Oke.